warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dastuti, NPM 1921 020593. Nah, di sini kita akan membahas mata kuliah tentang filsafat hukum Islam. Materinya yaitu sifat dan karakteristik hukum Islam. Nah, saksikan video ini sampai habis ya. Jangan sampai ketinggalan. Sifat dan karakteristik hukum Islam. Yang pertama ada sempurna. Sempurna artinya utuh, lengkap segalanya. Kesempurnaan hukum Islam, syariat, dapat dilihat dengan diturunkannya syariat Islam dalam bentuk yang umum dan mengglobar permasalahannya, kecuali hal-hal yang bersifat langgeng, nas, memuat prinsip-prinsip hukum, terperinci, konteks, dan teknis. Yang kedua ada elastis. Elastis yaitu mudah diubah bentuknya dan mudah kembali ke bentuk asal, lentur, dan luar. Yang ketiga yaitu universal. Universal berarti umum, berlaku untuk semua orang atau untuk seluruh dunia, bersifat melingkup seluruh dunia. Ini berarti hukum Islam itu tidak dibatas oleh lautan maupun batasan suatu negara. Yang keempat ada dinamis. Dinamis dalam KBBI dijelaskan makna dari kata dinamis adalah penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dalam keadaan dan sebagainya. Sendi-sendi dari kedinamisan hukum Islam adalah meniadakan kepicikan, menyedikitkan tukfas, mensyariatkan hukum dengan cara berangsur-angsur, memperhatikan kemaslahatan manusia, mewujudkan keadilan yang merata. Kelima ada sistematik. Syariat Islam bersifat sistematik, artinya ia mencerminkan sejumlah doktrinnya yang bertalian dan berhubungan di antara satu dengan lain secara logis. Beberapa lembaganya saling berhubungan satu dengan lainnya. Perintah sholat di dalam Al-Quran selalu diiringi dengan perintah menunaikan zakat. Perintah untuk makan dan minum diiringi dengan kalimat, tetapi jangan berlebih-lebihan. Demikian pula dengan lembaganya. Pengadilan dalam Islam tidak akan memperingati hukum potong tangan bagi pencuri bila keadaan masyarakat sedang kacau dan terjadi kelaparan. Tidak akan memberikan hukuman rajab bagi pezina dan kebiasaan berpakaian yang belum diterapkan sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum Islam itu sendiri. Yang keenam, hukum Islam bersifat ta'abudi dan ta'akuli. Al-Syatibi menyatakan bahwa ta'abudi adalah suatu di mana tujuan hukum dalam melembagakan hukum untuk membebaskan mukhalaf dari perintah-perintah hawa nafsu, agar dia menjadi hamba Tuhan dengan sukarela, sebagaimana dia juga hamba Tuhan secara alamiah, secara terpaksa. Sedangkan ta'akuli adalah sebaliknya, bersifat ta'abudi. Lebih jelasnya, ta'abudi adalah suatu bentuk ibadah yang tujuan utamanya untuk mendekati diri kepada Allah, yakni beriman kepadanya, dan segala konsekuensinya berupa ibadah yang mengandung sifat ta'abudi murni. Artinya, maka ide dan konsep yang berkandung di dalam tidak dapat dinar, khairul makula al-mana, atau syufra rasional. Manusia harus menerima apa saja yang telah ditetapkan oleh syariat. Sebagai contohnya, sewaktu Umar melaksanakan haji bersama Rasulullah mencium batu Hajar Aswad. Melihat hal itu, berucaplah Umar radhiyallahu anhu, "Kamu hanyalah sebuah batu jika aku tidak melihat Rasulullah menciummu." Bersifat ta'akuli kedua, yakni ta'akuli berbentuk dalam bidang muamalah. Ta'akuli ini bersifat duniawi yang maknanya dapat dipahami oleh nalar, makulah al-mana, atau rasional, maka manusia dapat melakukan dengan bantuan nalar dan pemikiran manusia. Ilal dari muamalah yang bersifat ta'akuli dapat dirasionalkan dengan melihat ada maslahat atau mudharat terkandung di dalamnya. Suatu dilarang karena ada kemudaratan di dalamnya dan diperintahkan karena ada maslahat di dalamnya.